Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belilanda, NPM 220309011. Di sini saya akan menyampaikan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa tersebut. Kegiatan menambah barang produksi ini dibedakan menjadi 2, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Perbedaan nilai guna dari produksi. 1. Nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. 2. Nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. 3. Nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. 4. Nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya. Faktor-faktor produksi. 1. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. 2. Faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. 3. Faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa yang lain. 4. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi alam ini ada 5. 1. Tanah telah disediakan oleh alam, manusia dapat menggunakannya untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, dan tempat untuk usaha lainnya. 2. Hutan disediakan oleh alam untuk menghasilkan bahan mentah kayu. 3. Barang-barang tambang seperti emas, biji, besi, minyak bumi, dan gas alam. 4. Air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Terakhir adalah udara dan iklim, baik untuk pertanian. Faktor produksi tenaga kerja. 1. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal, seperti guru, tenaga kerja, dokter, dan konsultan. 2. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan kelatihan keterampilan seperti tukang kayu, sopir, dan tukang ojek. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan kependidikan dan latihan secara khusus. Materi selanjutnya adalah faktor produksi modal. Macam-macam modal dilihat dari fungsinya. 1. Modal perseorangan adalah modal yang dimiliki oleh seseorang. 2. Modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat yang digunakan secara bersama-sama. Macam-macam modal ini juga dilihat dari sifatnya. 1. Modal tetap adalah modal yang dapat digunakan untuk beberapa kali proses produksi, contohnya mesin, tanah, dan pabrik. 2. Modal lancar adalah barang modal yang dipakai satu kali proses produksi, misalnya bahan mentah, bahan baku, dan bahan lainnya. Materi selanjutnya adalah faktor produksi kewirausahaan. Ada 3. 1. Keahlian mengatur adalah kemampuan pemimpin dan menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dan berani menanggung resiko. 2. Keahlian bidang teknis adalah kemampuan mengombinasikan faktor-faktor produksi sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, keahlian mengorganisasikan adalah kemampuan mengorganisasikan berbagai usaha baik perusahaan ataupun di luar perusahaan tersebut. Distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dengan tujuan antara lain 1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. 2. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. 3. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. 4. Agar ketuntas produksi terjamin. Selain tujuan dari distribusi, distributor mempunyai tugas antara lain 1. Pembelian barang. 2. Penyimpanan. 3. Standarisasi. 4. Promosi. 5. Pengangkutan. Dan 6. Penjualan. Sistem distribusi ini ada distribusi langsung, 2. Distribusi semi langsung, dan 3. Distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Sedangkan semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui perdagangan perantara yang merupakan bagian dari produsen. Selanjutnya, distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen atau grosir yang bertindak sebagai perdagangan perantara. Lembaga distribusi ini ada 4. 1. Pedagang, 2. Agen, dan 3. Makelar, 4. Komisioner. Pedagang adalah
orang atau badan yang membeli barang dagangan dari produsen dan menjualnya kepada konsumen. Agen adalah lembaga atau seorang yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan barang ataupun merupakan wakil dari produsen yang bertanggung jawab atas penjualan hasil produksinya. Makelar merupakan perdagangan perantara yang bekerja atas nama orang yang menyeluruh. Bonus yang diterima makelar disebut kurtasi atau provisi. Makelar hanya mempertemukan penjualan dan pembelian untuk melakukan transaksi. Sedangkan komisioner adalah merupakan perantaran dagang dalam pembelian maupun penjualan yang bekerja atas nama sendiri. Komisioner mengeluarkan biaya dan menanggung risikonya. Orang yang menyuruh komisioner disebut dengan komiten. Upah yang diterima komisioner disebut komisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi ini ada 4. 1. Tingkat pendapatan, 2. Selera, 3. Sikap hidup, 4. Lingkungan tempat tinggal. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh 3. 1. Rumah tangga keluarga, 2. Rumah tangga perusahaan, dan 3. Rumah tangga negara. Baiklah, itu materi yang hanya bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.